Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nur Oktavia. Saya Mita Diana. Kami telah melakukan observasi di salah satu guru di Pondok Pesantren Kimusunah, yaitu Ibu Riyadatul Jannah, SIP, SPD, MPD. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Pendidik yang diampu oleh Bapak Dr. Hanas Iqbal Barunjan, Magister Pendidikan, dan Ibu Dian Eva Amrina, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Sebelum kita membahas mengenai observasi terkait etika pendidik rasa cinta, kita akan membahas sekitar teoritis mengenai rasa cinta. Menurut Zik Rubin, cinta adalah suatu sikap yang ditujukan seseorang kepada orang lain yang memiliki nilai sebagai sesuatu yang istimewa, memiliki rasa mempengaruhi pikiran dan juga tingkah laku. Sikap cinta dan kasih sayang seorang guru tercermin melalui kelembutan, kesabaran, persahabatan, kedekatan, keakraban, serta sikap-sikap positif lainnya dalam berinteraksi dengan lingkungannya, khususnya dengan para siswa. Sosok guru yang selalu menebar kasih sayang pada siswa akan melahirkan semua karisma. Siswa akan mencintai gurunya dengan cara mengidolakannya, seperti menempatkan dia sebagai sosok yang berwibawa dan disegani. Dengan etika ini, maka siswa akan merasakan bahwa belajar sudah bukan lagi sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan, bahkan keasyikan. Maka akan muncul gairah untuk berprestasi dalam jiwa siswa. Guru yang penuh cinta akan mengajar dengan penuh kecintaan pula. Guru yang penuh cinta juga akan memberikan banyak cerita, memberikan pengalaman, dan cinta guru adalah cinta yang mempersatukan, bukan memperseterukan. Beliau akan meninggalkan bekas yang indah di hati muridnya, karena rasa cinta adalah faktor utama keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Ciri-ciri guru yang memiliki rasa cinta yaitu yang pertama, tulus dalam mendidik. Yang kedua, mengutamakan kasih sayang. Yang ketiga, memberikan senyum terbaik. Yang keempat, humoris. Yang kelima, selalu memberikan motivasi. Yang keenam, profesional. Dan yang ketujuh, menghargai siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nur Oktavia dan rekan saya Mita Diana. Kami akan mewawancarai salah satu guru di Pondok Pesantren Kimusunah, yaitu Ibu Riyadatul Jannah, SIP, SPD, MPD, yang mana sebagai guru matematika di Pondok Pesantren Kimusunah. Berikut video selengkapnya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai mengenai etika rasa cinta. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ibu. Mungkin pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Ibu menemukan dan mengembangkan etika rasa cinta Ibu kepada peserta didik? Oke, untuk menemukan dan mengembangkan etika rasa cinta kepada pendidik. Sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa jika kita berbicara soal etika rasa cinta, artinya kita memanfaatkan banyak dimensi, kan? Di situ kita memanfaatkan ada yang namanya dimensi kepedulian, kemudian tanggung jawab, kemudian di situ juga nanti akan ada tentang rasa peduli. Nah, artinya dengan etika rasa cinta ini sangat penting, dimiliki baik guru maupun siswa. Jadi bukan hanya pendidik ya, tapi harus juga siswanya perlu rasa cinta. Karena awal dari kita menemukan sesuatu, itu kita harus mencintai dulu ya. Jadi bagaimana cara Ibu menemukan dan mengembangkannya? Yang jelas, yang pertama dari Ibu pribadi dulu. Ibu pribadi dulu harus mencintai profesi Ibu sebagai seorang guru, yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu mencintai apa yang ingin Ibu ajarkan kepada murid-murid Ibu ya. Dalam hal ini Ibu mengajar matematika, artinya Ibu harus mencintai dulu profesi dan mata pelajaran yang Ibu ajarkan. Lalu kemudian Ibu ke peserta didiknya gitu ya, muridnya gitu. Jadi muridnya itu bagaimana Ibu pertama kali memahami dulu karakter satu-satu ya, tentunya untuk memahami karakter itu ini kan calon guru nih berdua ya, calon guru. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu siapa anak didik kita ya tentunya ya. Jadi ada guru yang nggak tahu dalam satu kelas namanya siapa,
benar kan ya. Jadi kenalin dulu. Jadi kalau satu kelas ada 30 nggak mau, harus hafal dulu paling tidak namanya. Gimana kita mau menemukan rasa cinta ya, kalau kita aja nggak kenal, bener kan? Nah, jadi kita langkah pertama itu harus kenal dulu siswa kita. Kalau perlu kita pahami, memang perlu proses ya, nggak mungkin kita ngajar itu dalam sehari 2 hari udah langsung ini kan, terus sudah bisa buat anak cinta dengan kita, itu nggak mungkin. Jadi kita perlu proses, intinya sabar ya, sabar sebagai seorang guru ya, kenalin dulu karakter satu persatu, baru nanti kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan tanamkan kepada mereka, buat mereka cinta dulu ke kita ya. Cari tahu, kalau perlu cari tahu apa sih yang disukai di kelas itu ya. Misalkan saya pribadi kan kalau guru tidak mungkin istilahnya itu kita mengajar itu treatmentnya sama gitu ya. Dalam satu kelas itu pasti treatmentnya akan beda-beda. Ada anak, karena mereka itu kan dari lingkungan yang berbeda-beda. Jadi kurang lebih seperti itu ya kalau untuk menumbuhkan ya. Baik Bu, sudah kami pahami cara ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan etika rasa cinta ibu kepada peserta didik. Kemudian pertanyaan kedua, apa tantangan atau permasalahan yang pernah ibu hadapi ketika menerapkan etika rasa cinta ibu kepada para peserta didik? Kalau soal tantangan ya, dari pertanyaannya tantangan Ya. Tantangan itu memang lebih karena mereka itu tadi ya, karena siswa-siswa itu kan tumbuh dengan lingkungan yang berbeda-beda. Jadi ketika dia masuk kami banget ya, karena dia masuk ke lingkungan pondok ini ada yang memang basicnya, misalkan dia masuk di MTS gitu, tentunya SMP ya. Ada yang basicnya dari SD itu nggak dapat bisa ke sekolah IT ya. Artinya dia tidak mendapatkan lingkungan yang memang secara agama ya, secara agama itu kan diajarkan secara fokus ya, kalau di sini fokus. Nah itu jadi tantangannya ketika saya itu menghadapi banyak karakter anak tadi ya. Ada yang istilahnya itu egois ya, egois dengan karakternya itu. Jadi ketika orang menjelaskan, kamu harus ini ya, harus cinta nih misalnya ya, harus suka dengan ibu, harus suka dengan pelajaran ibu, kan tidak mungkin ya. Jadi itu tantangannya lebih ke pribadi masing-masing ya. Jadi tantangannya bagaimana caranya ibu itu harus bisa memahami satu persatu orang itu. Mungkin tadi sudah dikasih tahu tantangannya itu memenuhi kepribadian seseorang. Mungkin dari tantangan tadi, bagaimana solusi dari ibu untuk menghadapi tantangan tersebut? Solusinya ya. Oke, sebenarnya gampang jawabnya ya. Kalau kita ngomongin soal solusi, berarti ketika kita sudah tahu karakter anak itu ya, artinya kita harus memahami juga bagaimana cara menghadapi karakter-karakter beda itu ya. Kebetulan kalau anak-anak fakultas keguruan itu ada yang namanya psikologi ya, psikologi pendidikan ada ya. Nah, di situ kan kita diajarin istilahnya ngadepin anak nakal tuh kayak gini, ngadepin anak yang nggak mau nurut itu seperti ini ya. Jadi satu lagi sih ya yang mau ditekankan itu, kadang orang bilang dengan kekerasan gitu ya, dengan kekerasan dengan hukuman fisik gitu ya, anak akan mulai dengan rubah mindset seperti itu mungkin ya. Jadi yang ditekankan di rasa cinta itu kan bagaimana kita sebagai seorang guru itu tanamkan dulu bahwa kita harus cinta dengan guru kita harus peduli gitu ya, kita harus punya rasa simpati ke siswa-siswa kita. Kalau kita sudah punya itu, insya Allah kedepannya banyak cara ngajar ya, kemudian mereka ke kita, insya Allah juga nanti TKM-nya akan bagus ya. Jadi solusinya itu tadi, solusinya artinya kita harus benar-benar paham menghadapi satu persatu anak itu. Kalau anak nakal jangan dikasarin gitu ya, tapi coba sentuh dari hati ke hati. Kalau perlu panggil gitu ya, anaknya dipanggil, cari tahu gitu lingkungannya seperti apa. Mungkin di balik itu dia menghadapi permasalahan kan di keluarganya kan, atau kalau perlu kalian pribadi sih kadang di kelas untuk nyari perhatian mereka ya, misalkan cerita gitu, dikasih cerita gitu ya, atau mungkin tanyain gitu seneng apa gitu ya, kita makan coklat atau apa, kalau bisa kita kasih apa sesekali kasih hadiah yang dia suka gitu ya. Yang pertama tuh istilahnya tuh cari tahu dulu yang menjadi sentral di kelas itu. Deketin dulu anak-anak yang malah bermasalah itu untuk kuncinya. Jadi anak yang bermasalah itu yang kita deketin, bukan yang kita jauhin, bukan yang kita kasih. Baik, terima
Terima kasih Bu atas waktunya yang telah menyempatkan untuk kami wawancarai terkait tugas kami. Langsung aja Bu ya, kesimpulan dari wawancara kita pada hari ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu yang pertama mengenai rasa cinta. Kesimpulannya yaitu menemukan rasa cinta itu berawal dari diri pendidik terlebih dahulu, seperti mencintai profesi gurunya. Nah, kemudian memahami setiap karakter peserta didiknya. Untuk tantangannya sendiri mungkin tadi dari kepribadian masing-masing peserta didik. Kemudian saya lanjutkan, hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh pendidik yaitu mengenali karakter masing-masing setiap peserta didik. Dengan kita mengenali setiap karakter peserta didik, kita akan mengetahui tindakan apa yang kita lakukan, yang pantas kita berikan pada masing-masing individu peserta didik. Dengan begitu, peserta didik akan nyaman. Oh, berarti guru ini paham, guru ini peduli. Dan jika murid sudah nyaman, maka dia akan menyukai kita sebagai peserta didik. Dengan menyukai kita dengan peserta itu, dengan menyukai kita, maka peserta didik akan menyukai mata pelajaran yang kita pelajari juga. Itu saja. Kemudian dijelaskan oleh Ibu Ria. Intinya ketika kita berbicara soal etika rasa cinta, semua itu kan berawal dari situ ya, berawal dari cinta. Jadi ketika seorang pendidik itu sudah cinta dengan pekerjaannya, cinta dengan apa yang dia ajarkan, kemudian dia cinta dengan anak didiknya, itu nanti akan memberikan energi juga ke semua siswanya. Otomatis nanti ketika siswanya sudah berhasil dibuat cinta dengan gurunya, dibuat cinta dengan mata pelajarannya, otomatis nanti keinginan dia untuk belajar akan tinggi. Itu akan berpengaruh pada prestasinya juga. Mungkin itu inti dari etika rasa cinta ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, Tak sayang maka tak cinta. Karena semua berawal dari cinta.